Saya sudah capek dengan kelakuan DPR yang begitu-begitu aja. Saya sudah capek dengan aparat pemerintah yang gitu-gitu aja begitu. Ini adalah persoalan bangsa yang harus diselamatkan. Persoalan marwah demokrasi itu yang harus diselamatkan. Ternyata nggak mungkin bagi Jokowi itu untuk berlindung di partai yang sekecil itu. Ya. Dia itu bagi saya salah satu presiden yang pintar memainkan peran wajah ganda begitu. Astagfirullahaladzim. Hai kawan ghosting, kita lagi di Room Indonesia. Kali ini kita akan sedikit bicara soal keadaan negara. Berat. Ya, karena sebelah saya ini kan ada teman saya. Beliau ini setiap hari selalu memberikan berbagai macam komentar-komentar terkait keadaan bangsa dan negara. Ini pemuda yang peduli tentang negaranya. Betul? Kalau dilihat sepintas memang betul. Peduli, cuman untuk sejauh ini hanya hal-hal kecil yang mungkin saya lakukan begitu tua. Istilahnya mungkin mulai dari lingkungan-lingkungan terdekat untuk menghidupkan kembali literasi-literasi yang mungkin sekarang hilang di kalangan pemuda, mobil khusus mahasiswa itu, tingkat literasinya bagaimana di Indonesia itu menurun begitu. Nah ini yang perlu dihidupkan kembali sesuai dengan perintah konstitusi itu, yaitu adalah dengan cara mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, harusnya beliau ini yang jadi pejabat. Soalnya sudah tahu kan bahwa perintahannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan menutupi keburukan supaya mengelabui masyarakat bangsa dan negara ini. Wah, betul itu. Bahaya memang. Tapi melihat berbagai macam kondisi keadaan negara kita gitu. Kemarin habis demonstrasi gitu kan. Terus kemudian ada banyak narasi juga yang mengatakan bahwa sebenarnya aksi-aksi demonstrasi ini hanyalah berbagai macam kepentingan dari salah satu partai politik, kepentingan dari berbagai macam satu person gitu kan, bukan memang keadaan negara, bukan memang keadaan masyarakat sesungguhnya gitu. Jadi ini nih hanya mereka cuma ditunggangi sajalah gitu. Iya, untuk menganalisa atau membaca kasus itu memang respon-respon gerakan-gerakan kayak begitu kan memang harus ada begitu, sehingga banyak alibi-alibi yang keluar begitu bahwa ini adalah konflik kepentingan antara satu partai dengan partai yang lain begitu. Karena yang partai yang backgroundnya merah hitam ini, PDI begitu kan, dia tidak menemukan teman untuk mencapai kekuasaan yang sekarang begitu, untuk sampai ke 2029. Sehingga ketika ada sempat kemarin begitu, ketika saya ikut diskusi juga, ini sebenarnya konflik elit begitu. Cuman ketika saya menganalisis, enggak seperti itu begitu. Saya melihat bahwa ini adalah persoalan bangsa yang harus diselamatkan, persoalan marwah demokrasi itu yang harus diselamatkan begitu. Saya malah lebih berfokus kepada bagaimana DPR begitu, yang dia secara simsalabim mengotak-atikkan bunyi-bunyi pasal di dalam hukum itu untuk kepentingan anak salah satu dari Mulyono atau Jokowi begitu, Kaisang begitulah. Sehingga dengan adanya gerakan-gerakan itu kan nggak terjadi. Nah justru saya melihat itu, kenapa saya turun ke jalan begitu, kenapa kok mahasiswa turun ke jalan dan mahasiswa juga turun ke jalan, karena memang mereka itu sadar bahwa keadaan bangsa Indonesia sekarang atau keadaan negara Indonesia ini adalah sudah kacau begitu, dan ini harus diselamatkan dengan gerakan-gerakan. Dan untungnya begitu, dari teman-teman di berbagai tempat itu, di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil itu sadar bahwa Indonesia sekarang ini tidak baik-baik saja. Ya, meskipun ada berbagai macam influencer yang bilang bahwa enggak lah, wong Indonesia ini baik-baik saja gitu, kayak Godari gitu kan. Mengatakan bahwa Indonesia baik-baik aja, apa yang bermasalah gitu. Kok indeks demokrasi kita selalu bertambah, kemudian survei-survei kepuasan terhadap pemerintah itu juga tidak pernah turun di bawah 70% gitu. Bahkan sampai akhir sekarang ini angkanya masih di atas 70 gitu kan. Di atas itu yang selalu digaungkan oleh berbagai macam pendukung di balik Presiden Jokowi untuk menilai bagaimana kemudian demokrasi kita tumbuh. Tapi dari kejadian aksi demonstrasi misal, itu semacam suatu pemberitahuan kepada kekuasaan bahwa sebenarnya yang berkuasa itu ya rakyat gitu. Betul. Dan kejadian-kejadian DPR yang kemudian akhirnya ingin menganulir putusan MK itu sebenarnya gimana sih gitu, maksudnya MK punya keputusan, nah kemudian DPR ini mau ngubah lagi nih gitu. Nah itu sebenarnya maksudnya gimana?
Karena ada satu sebelumnya, karena ada satu narasi bahwa sudahlah MK jangan terlalu mengambil banyak tugas fungsi kami untuk kemudian membuat peraturan undang-undang. Nah, itu sempat terjadi gitu. Apa MK gitu. Apa mungkin DPR-nya emang gagal buat peraturan undang-undang yang baik atau gimana? Ya karena begini, Mas Fauzia, saya melihat itu bahwa DPR sekarang ini adalah bukan Dewan Perwakilan Rakyat begitu, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat atau tingkat kepercayaan publik terhadap DPR itu sekarang mungkin 0%, atau enggak mungkin ditambah 1% lah begitu, dari antara 100% ya. Sehingga satu-satunya harapan begitu ya menjaga dan mengontrol Mahkamah Konstitusi itu. Akhirnya kan ketika kita melihat bagaimana sejarahnya Mahkamah Konstitusi ketika pada proses pemilu itu, bagaimana dia memutuskan keputusan tersebut untuk melanggengkan kekuasaan dinasti politiknya yang Jokowi ini, begitu. putusan 90. Ya, putusan 90 itu, sehingga masih ada ternyata orang-orang baik itu atau hakim-hakim baik itu di Mahkamah Konstitusi untuk kembali mengangkat marwah Mahkamah Konstitusi, karena memang salah satu dari pilar demokrasi untuk mengangkat derajat demokrasi itu yang memang salah satunya intinya itu adalah di tingkat Mahkamah Konstitusi, sehingga rakyat dan publik itu melihat bahwa oh DPR ini sekarang nggak bisa dipercaya. Hal ini bisa dilihat ketika DPR itu membuat suatu peraturan dan ketika untuk kepentingan rakyat itu malah berbulan-bulan bahkan tidak diputuskan begitu. Namun ketika untuk kepentingan kekuasaan dan untuk kepentingan-kepentingan yang lain begitu, dia itu malah cepat, bahkan 1 jam pun jadi. Dan kemarin itu contohnya, itu kan sudah kelihatan jelas di depan mata bahwa peraturan atau undang-undang yang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat itu tidak benar-benar untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk si Kaisang ini. Kaisang. Karena satu-satunya orang yang berumur gak sampai umurnya gitu kan, yang masih di bawah umur lah dalam tatanan pilkada gitu kan, itu kan Kaisang doang gitu. Nah, yang akan masuk gitu. Yang lain kan ya gak ada. Siapa yang kemudian berkepentingan untuk masuk di sana tapi dia tidak sampai umurnya gitu. Kita kan lebih kepada sadar diri, sadar posisi gitu. Kalau Kaisang enggak, karena dia berkuasa, iya apapun harus kita lakukan gitu kan, harus kita kawal. Iya, sampai jet pribadi ya. Nah, sampai jet. Iya, jet pribadinya sampai hilang sekarang ya. Hilang. Ya, kasus-kasus begitu ini kenapa selalu ada pertanyaan bahwa setiap ada kasus pasti akan ditumpuk dengan kasus lain. Iya ya. Ini sudah mungkin dari beberapa tahun terakhir begitu. Untuk menutupin kasus yang lebih besar begitu, dia akan mengangkat kasus lain. Dan itu malah sesungguhnya di dalam kasus itu tidak ada hubungannya dengan kepentingan rakyat begitu. Ya, tapi kenapa akhirnya misalnya media, kenapa akhirnya media berhenti? Maksudnya media kan sudah punya data awal nih gitu. Pasca perkembangan kasus yang lain, mungkin karena ini ya viral for view, jadi keviralan ini menjadi viewers gitu bagi mereka. Betul. Tapi kenapa akhirnya yang harusnya kita bebas berpendapat kan menjadi penyeimbang, media kan menjadi penyeimbang, tapi kenapa akhirnya media tidak masuk atau mengkawal itu gitu? Kira-kira ada ungkapan yang menarik ketika kemarin begitu saya pergi ke toko buku itu, Mas Fauzi, untuk melihat ini, bahwa hukum tertinggi itu adalah bukan konstitusi, bukan Pancasila begitu, tetapi hukum tertinggi itu adalah viral begitu. Hukum tertinggi ada viral ya? Viral, hukum tertinggi itu ada sekarang ini viral, nggak kayak dulu begitu. Nah, saya melihat ini bagaimana respon media itu yang mungkin bisa juga dikatakan yang dicari adalah view, karena ketika dilihat dari segi pengguna media begitu, justru yang apa istilahnya itu yang laris di mata teman-teman itu, di mata anak-anak muda khususnya begitu ya, kayak kasus perselingkuhan, kasus perceraian begitu, perseteruan orang-orang, perseteruan orang-orang begitu, sehingga dari elit-elit politik begitu, dia dengan secara gamblang untuk menutupin kasus yang sebenarnya untuk kepentingan bangsa begitu dengan kasus yang remeh-temeh sebenarnya. Dan yang kasus yang remeh-temeh ini yang malah justru banyak diproduksi begitu untuk menutupin untuk menutupin kasus-kasus yang besar sebenarnya. Nah, dari hal ini nih akhirnya kelihatan nih, apakah kemudian karena memang literasi masyarakat kita, ya kan, yang kemudian tidak suka gitu. Dan tidak sukanya mungkin gara-gara
capek lah ngurus negara gitu. Karena gitu-gitu aja gitu. Atau memang medianya yang memang tidak mau memberitakan, tapi sebenarnya ada banyak sih media juga memberitakan gitu. Betul. Cuma juga ada banyak juga. Atau memang karena masyarakat kita aja nih gitu. Jadi penguasa sudah tahu, wah ini cara mengatasinya adalah kasih ini gitu. Ya kembali lagi ke yang di awal itu tadi, bahwa kenapa kok saya sering melakukan di tingkat-tingkat lingkungan terkecil begitu, sering melakukan literasi untuk menghidupkan budaya-budaya literasi itu, agar kita itu, masyarakat kita itu tidak mudah ditipu oleh pemerintah. Sehingga kalau melihat keadaan sekarang begitu Mas Fauzi, ada ungkapan menarik yang digaungkan oleh Paulo Freire itu, penulis buku pendidikan kaum tertindas itu, bahwa ada tingkat kesadaran di dalam diri manusia itu. Yang pertama adalah kesadaran magis begitu, yang kedua adalah kesadaran naif, dan yang ketiga adalah kesadaran kritis. Nah, kesadaran ketiganya ini sekarang sudah ada di dalam tubuh masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah kesadaran magis, ketika dia melihat ketidakadilan begitu, dia malah pasrah terhadap keadaan begitu. Sudahlah kepada gitu. Iya, sudahlah begitu. Saya sudah capek dengan kelakuan DPR yang begitu-begitu aja. Saya sudah capek dengan aparat pemerintah yang gitu-gitu aja begitu. Nah, yang kedua adalah kesadaran naif. Kesadaran naif ini adalah dia yang sadar, seseorang yang sadar bahwa di depan mata itu ada ketidakadilan. Cuman dia malah bersekongkol dengan pembuat ketidakadilan itu sendiri. Dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Dan yang ketiga adalah kesadaran kritis. Nah, kesadaran kritis ini adalah orang yang sadar atau masyarakat yang sadar bahwa telah terjadi ketidakadilan yang dibuat oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya begitu. Cuman malah mereka itu melawan itu sendiri dan tidak bersekongkol dengan elit-elit politik. Kayak sampean misal. Kayak sampean juga kayaknya. Kalau yang kedua tuh mirip-mirip Sylvester gitu ya. Ya, Sylvester yang katanya ahli hukum, cuman dia nggak ahli hukum. Dia hanya saja orang yang kebetulan mengambil jurusan hukum. Dan tidak baik secara etika, moral, dan intelektual. Nah, ini ngomong soal etika intelektual ini yang kemarin disampaikan oleh Rocky Gerung gitu kan. Bahwa harusnya batas-batas yang kemudian kita ingin mengajukan diri sebagai calon pemimpin bangsa itu dua syaratnya, etika sama intelektual gitu kan. Nah, ngomong soal etika ini, soal etika. Baik enggak sih naik jet pribadi gitu kan di tengah polemik yang dia buat di negara ini gitu. atau baik enggak sih gitu presiden tidak melakukan apa-apa ketika kemudian keadaan negara itu sudah dalam proses kehilangan trustnya kepada pejabat-pejabatnya gitu, tapi dia malah tetap ya apapun yang menjadi kewenangan lembaga masing-masing kan, itu urusan lembaga masing-masing gitu. Itu berbeda ketika kemudian akhirnya MK memutuskan tentang 90 di mana Gibran akhirnya bisa nyalon. Wah, itu harus ditaati ya. Itu tuh etika macam apa itu? Jadi begini Mas Fauzi ya. Gimana? Kalau saya melihat itu bagaimana ketika si Kaisang itu menggunakan jet pribadi pergi ke Amerika kalau nggak salah itu. Ya. Itu apa maksud dia begitu? Seharusnya kalau saya melihat itu ada kepentingan bersama istrinya. Ada kepentingan bersama istrinya, dan itu nggak usah menggunakan jet pribadi biar persepsi publik itu, persepsi masyarakat itu nggak aneh-aneh. Cuman kan kalau kayak begini akhirnya persepsi masyarakat dan media-media itu malah mencurigai si Kaisang ini. Tapi kalau kata Kaisang, ngapain saya mikirin persepsi publik? Terserah saya dong, saya anak presiden. Ya nggak begitu bro, nggak begitu. Coba kalau kita lihat bahwa di sekeliling kita masih banyak rakyat yang kesusahan begitu. Jadi jangan kau pertontonkan keindahanmu itu, kebahagiaanmu itu di atas penderitaan rakyat. Yang itu belum yang nggak etis, yang belum tentu. Betul. Yang belum tentu kebahagiaannya hasil jerih payah sendiri. Gitu. Nah itu. Jadi istilahnya kalau dalam lagu itu jangan menari-nari di atas luka orang lain. Asik. Begitu. Goyang dulu. Goyang dulu. Bikin negara repot nanti. Soal DPR ya, yang kemudian mereka kan sebenarnya perwakilan dari partai politik. Nah, ini kan partai politik kan punya kader gitu, didelegasikan di DPR, anggap gitu ya. Secara sederhana, hari ini kan kita sama-sama melihat bahwa nggak ada satu partai yang akhirnya konsisten atau satu partai melekat jati dirinya, misal Golkar kapitalis misal, itu nggak ada. Maksudnya akhirnya sekarang Golkar dalam posisi ya gak kapitalis juga gitu, maksudnya mungkin memang banyak di dalamnya pengusaha-pengusaha gitu, tapi kan akhirnya
orang-orang dalam nggak semuanya begitu gitu. Sikap-sikap kompetensinya juga sudah dilebur supaya masyarakat akhirnya juga banyak pemilih-pemilih yang masuk ke Golkar gitu. Atau misal kayak PKB misal. PKB mungkin secara garis besar Islam gitu lah ya. NU lah misal. PAN, Muhammadiyah misal. Tapi kan kita tidak melihat identitas itu di dalam partai politik. Akhirnya semuanya kayak melebur. Pokoknya semua market masyarakat itu ingin saya gaungkan. Akhirnya partai politik ini kehilangan visi. Seolah-olah visi mereka hanya mencapai kekuasaan. Jadi visi seluruh partai hanya itu gitu. Tidak ada nilai yang kemudian diperjuangkan. PDIP misal, nasionalis. Tapi untung kemarin bukan Anies yang diusung. Ya. Sejauh ini gitu ya. Sehingga akhirnya sikap PDIP ini bagi saya itu kayak masih tertahan lah, masih ada hal yang kemudian bisa dilihat lah. Kalau Gibran akhirnya keluar dari PDIP diusung oleh Golkar gitu kan. Akhirnya proses kaderisasi partai ini kan gagal harusnya gitu ya. Iya. Untuk kemudian melihat itu harusnya kan gagal. Sedangkan partai adalah yang pemangku kebijakan di Indonesia. Karena trennya begitu kan. Kalau partai nggak bisa gitu. Mau kamu sehebat Anies ya, kalau kamu nggak diusung partai ya gagal nyalon bro. Gagal nyalon bro. Nah, keadaan partai politik begitu tuh gimana? Iya, kalau saya melihat itu sebenarnya ada berbagai banyak macam literatur atau buku-buku itu, Mas Fauzi, yang membahas tentang sebenarnya apa sih inti dari partai politik itu sendiri begitu. Apa sih sebenarnya partai politik ini? Kalau kita melihat dari definisi-definisi yang saya tahu begitu di beberapa buku yang saya baca, bahwa partai politik ini adalah sekelumpulan organisasi yang sifatnya itu nasional dan untuk mencapai kehendak bersama-sama sesuai dengan ideologinya masing-masing begitu. Nah, ideologinya masing-masing. Dan intinya di situ tujuannya adalah untuk kepentingan rakyat. Jadi untuk kepentingan rakyat ini memang nggak salah ketika partai politik itu bahu membahu atau berlomba-lomba, tetapi tidak untuk fastabiqul khairat begitu. Malah untuk mencapai kekuasaan itu sendiri, karena mereka menganggap bahwa ketika saya berkuasa di salah satu partai itu berkuasa, saya mungkin dengan mudah untuk menerapkan kebijakan-kebijakan dengan berdasarkan ideologi tertentu begitu. Kayak misalnya PDI dengan nasionalismenya begitu. Terus PAN dengan Muhammadiyah, terus NU, PKB, anggapannya kan begitu, NU, meskipun PKB dianggap nggak NU gitu. Ya kan katanya gitu. Iya, katanya begitu. Sampai ada apa katanya? Sampai ada muktamar tandingan. Ada muktamar tandingan. Itu apa itu? Untuk menjatuhkan Caimin. Karena isunya kan kemarin gini. Anies mengatakan bahwa tidak ada satu partai politik di Indonesia yang tidak tersandera gitu. Nah, ini saya nggak tahu ya. Anies ini sedang patah hati karena gak diusung atau memang keadaannya begitu. Jadi apalagi ngelihat kayak Golkar, Erlangga tanpa ada apa-apa tumbang gitu. Caimin, ya kan? Mungkin Caimin sekarang lagi ditodong kasus, kemudian akhirnya dia agak ini atau gimana gitu. Iya, itu adalah sebenarnya ini. Kalau saya melihat bagaimana perkembangan yang Golkar itu di tangan Airlangga Hartarto begitu, dia malah suaranya naik begitu, ya, naik. Di tingkat parlemen begitu. Kenapa kok tiba-tiba mengundurkan diri? Ya. Kayak simsalabim begitu. Simsalabim, abrakadabra, tiba-tiba kayak begini. Akhirnya kan sebagian masyarakat itu terkejut melihat fenomena itu. Dan mungkin kalau saya lihat di berbagai literatur atau media-media begitu, itu sebenarnya cara-cara yang dilakukan oleh keluarga Solo. Kalau kita bisa sebut Jokowi atau Mulyono begitu kan ya, untuk melanggengkan kekuasaannya. Dia mencari tempat perlindungan, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ada kecemburuan. Kecemburuan ketika melihat mantan presiden itu kan sebenarnya sebagian besar punya partai. Ya. Salah satu contohnya Megawati dengan PDI, terus Susilo Bambang Yudhoyono dengan Demokrat, terus Prabowo yang sekarang presiden terpilih dengan Gerindranya begitu. Nah, dia melihat itu, saya kok nggak punya partai begitu. Gitu ya? Iya, akhirnya ada kecemburuan di dalam dirinya itu. Pokoknya saya harus mendirikan partai. Yang mungkin persepsi publik bahwa PSI itu adalah punya Jokowi begitu kan. Cuman kan ketika kita melihat di akhir-akhir ini, ternyata nggak mungkin bagi Jokowi itu untuk berlindung di partai yang sekecil itu. Akhirnya dia malah berusaha untuk mengambil alih PDIP begitu, karena sesuai dengan
pidato politiknya Bu Megawati kan yang bilang bahwa karena saya dengar-dengar katanya ini ada yang mengambil partai saya, oh nggak boleh dong, saya harus jadi ketua umum lagi begitu. Mau pergi ke NU, ke PKB misalnya begitu kan. Oh ini kalau di PKB ini kan harus spesifikasi kayak harus hadirin begitu. Keren lah. Iya, akhirnya kan oh ini yang pos strategis ke pohon beringin nih. Karena di dalam pohon beringin ketika kita berteduh di balik pohon beringin itu kan suasana sejuk, katanya begitu. Serem kan pohon beringin kan? Serem, memang serem pohon beringin begitu. Akhirnya kan pohon seserem itu bisa ditumbangkan oleh siapa? Tukang kayu. Tukang kayu. Tapi kata Jokowi, ini yang salah tukang kayu lagi kan. Iya memang begitu faktanya, memang salah. Mau diapain? Karena memang udah jelas dan kelihatan apa yang dilakukan Jokowi itu ya keliru bagi saya. Yang selalu dibilang bahwa hal yang selalu tampak dari Jokowi, sikapnya adalah yang tidak tampak. Kebalikannya gitu ya. Iya. Tapi melihat Anies ini akhirnya gagal diusung gitu. Anies akhirnya gagal diusung. Itu tuh gimana? Apakah kemudian ya hal itu biasa aja lah, suruh siapa dia gak punya partai gitu. Anies gagal diusung. Nah, karena kan syaratnya minimal punya kursi di DPR. Syarat itu sesuai dengan threshold gitu kan. Threshold. Yang kemudian batasnya adalah sekian 20, sekarang jadi 7 dari 7,5%. Kita coba flashback ke masa lalu begitu Mas Fauzi ya. Bagaimana ketika Anies Baswedan itu menjadi gubernur di DKI Jakarta. Dan kita melihat itu dan tahu itu kan bahwa kebijakan Anies atau statement yang dikeluarkan oleh Anies Baswedan itu selalu berseberangan, kadang-kadang berseberangan dengan Jokowi begitu. Sehingga yang perlu dipahamin begitu, peta politik di DKI Jakarta ini adalah kiblat sebenarnya, kiblat dari daerah-daerah lain. Ya, kiblat atau batu loncatan bagi orang untuk nyalon presiden. Bisa dua-duanya begitu. Ya, Jokowi naik, Anies naik begitu. Lah akhirnya. Iya, nggak tahu yang sekarang ini siapa yang menang, apakah naik lagi? Nah, ya mungkin begitu. Nah itu adalah kiblat atau batu loncatan istilahnya begitu ya. Iya betul itu. Atau batu loncatan untuk malah naik ke setingkat lebih tinggi begitu. Sehingga yang dilakukan oleh Jokowi itu untuk penjegalan Anies itu sudah tampak sebenarnya. Bagaimana ketika PKS yang sebenarnya dia yang dari awal mengusung Anies, Nasdem dan PKB begitu, malah mereka yang merapat. Cuma mungkin PKS capek gitu. Saya dari kemarin oposisi 10 tahun capek lah gitu. Saya pengen gabung Prabowo. Gitu. Lelah istilahnya. Lelah. Syaratnya sini, gabung sini gitu. Mungkin begitu ya. Gabung sini, nanti kamu akan saya kasih ini begitu dengan yang lebih besar daripada kamu harus tetap pada satu orang itu. Akhirnya kamu kan kayak jadi oposisi cuman nggak berkuasa. Akhirnya begitu. Poin penilaian terkait berbagai macam keadaan negara soal Indonesia disebut sebagai negara hukum. Kira-kira nilai hukum di Indonesia sekarang bagaimana? Nilainya 1 sampai 10. Iya, kalau 1 sampai 10 satu aja. Oh, satu ya. Ada nilai sebenarnya. Nanti sampai disindir Prabowo. Oh ya enggak apa-apa. Satu aja. Karena begini. Kalau kita melihat pendapatnya Gustav Fredsbuch itu bahwa hukum itu memiliki tujuan. Yang pertama adalah kepastian, yang kedua adalah kemanfaatan, dan yang ketiga adalah keadilan begitu. Nah, ketika melihat ini banyak kasus hukum itu, ketika kasus ini dialamin oleh orang yang tidak mempunyai pemangku kebijakan begitu, malah justru menimbulkan ketidakadilan. Itu yang perlu kita lihat. Sebenarnya dengan adanya hukum itu seharusnya untuk mensejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan begitu, untuk mencapai keadilan. Nah, hakikat hukum yang saya sebut ini kan katanya Gustav Fredsbuch ini manfaatan, kepastian dan keadilan begitu. Kalau kata saya begitu, bahwa tujuan hukum, hakikat dari tujuan hukum itu sebenarnya adalah ada terhadap kesejahteraan rakyat sama kebahagiaan rakyat begitu. Jadi rakyatnya harus bahagia. Rakyatnya harus bahagia. Cuman kan kalau kita melihat keadaan yang sekarang di dalam faktanya begitu, apakah rakyat benar-benar bahagia? Enggak, rakyat itu sebenarnya menderita. Cuman dia cosplay jadi Semar, ketawa, cuman menangis di dalam hatinya. Banyak rakyat yang kebingungan sebenarnya Mas Fauzi ya.
kalau kita melihat bagaimana petani, nelayan, begitu rakyat-rakyat yang kita sebut dengan marhenisme itu, kalau katanya Bung Karno, itu sebenarnya setiap hari itu resah dan sering merenungi nasibnya begitu. Bagaimana kok saya seperti ini? Apakah itu didengarkan oleh pemerintah? Enggak didengarkan. Karena memang pemerintah itu terlalu berfokus, dia yang main-main proyek itu untuk meraup uang sebanyak-banyaknya. Begitu ya? Iya. Dan dikasih kepada segelintir orang atau ditampung untuk investasi politik. Ini beberapa oknum ya. Iya, beberapa oknum. Sehingga kalau saya melihat itu Mas Fauzi, tingkat keberhasilan hukum persentase itu dari 1 sampai 10 ya 1 aja begitu. Ini soal keseluruhan, penerapan, penegakan, pembuatan. Iya, keseluruhan itu. Ya. Nah. Kalau katanya M. Lawrence Fishman itu, kalau kita ingin mengukur tingkat keberhasilan hukum itu harus dilihat dari legal substansinya, terus legal culture, budayanya, dan legal strukturnya itu kayak gimana. Cuman kalau saya boleh nambah begitu, itu harus ada leadership sebenarnya. Ada leadership. Iya, untuk mengukur itu. Ketiganya ini nggak cukup. Kita melihat bahwa budaya penegakan hukum di Indonesia kayak gimana, itu malah miris ketika kita dulu melihat bagaimana kasusnya Nenek Minah begitu, mencuri 3 buah kakao yang seharganya 2.000 itu dihukum, dan yang ketika ini yang korupsinya banyak sampai 300 triliun begitu malah didenda berapa? 5.000 ya. Ini kan aneh. Di mana? Apa dasar-dasar pertimbangan itu? Ini yang mungkin saya lihat dan teman-teman lihat bahwa sebenarnya hukum di Indonesia itu nggak baik-baik saja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kita melihat bahwa bagaimana hukum itu dijadikan alat oleh penguasa untuk mencapai kepentingan-kepentingan pribadinya begitu. Kita lihat dari fenomena di Mahkamah Konstitusi, terus bagaimana polisi itu sesuai dengan perintah atasan katanya untuk kamu harus milih ini, kalau gak milih ini bahaya begitu. Ancaman-ancaman model itu kan sebenarnya terjadi, dan ini memperlihatkan kita bahwa sebenarnya telah datang era yang kita sebut dengan new otoritarianisme begitu ya. Iya. Ya. Tapi dari berbagai macam kejadian-kejadian sedemikian, peristiwa-peristiwa itu gitu, kadang kita berpikir bahwa sebenarnya misal jabatan publik yang diamanatkan oleh rakyat misal itu fungsinya bukan untuk kemudian mewujudkan kecerdasan bangsa, kesejahteraan, kebahagiaan dan sebagainya, itu bukan, tapi lebih kepada dimana saya punya kuasa karena kewenangan yang diamanatkan gitu kan, untuk kemudian mengatur berbagai macam kepentingan saya. Misal akhirnya SBY misal punya kekuasaan, akhirnya dia mengatur semuanya, Jokowi punya kekuasaan, akhirnya mengatur semuanya gitu. Jadi seolah-olah keberlangsungan negara ini, jadi tongkat estafetnya itu kayak dikasih gitu. Terus dia berkuasa, terserah dia mau ngapain, yang bahagia ya golongannya dia gitu. Yang lain ya udah gitu. Nggak mau tahu begitu. Nggak mau tahu gitu. Tapi ketika kita memperjuangkan gitu kan, memperjuangkan misalnya kayak dulu aksi reformasi 98 gitu. Itu kan resah kita dengan berbagai macam otoriter dan sebagainya gitu kan. Tapi posisinya kan jelas otoriter gitu. Sekarang kan nggak jelas, otoriter enggak, tapi nyakitin gitu. Demokrasi yang enggak juga. Nah, enggak juga gitu. Dan dari berbagai macam kejadian itu gitu. Ini kan korupsinya cuma 1 gitu. Terpaku di Soeharto misal. Kita berusaha supaya ini terbebas lah gitu. Terbebas dari berbagai macam praktek KKN itu gitu. Tapi faktanya secara kualitatif, secara kuantitatif, praktek KKN pasca reformasi itu nggak ada yang turun, nambah semua malah. Malah nambah begitu ya. Jadi kayak yang satu kuasa dilengsarkan, tumbuh kuasa lain, tumbuh kuasa lain, tumbuh kuasa lain. Akhirnya emang kata sampean itu tidak ada leadership yang akhirnya menerapkan, menegakkan dan berikan keadilan serta kebahagiaan pada masyarakat. Nah, seolah-olah gitu proses di pemilu, pilkada gitu. Kalau saya coba flashback ketika saya membaca buku Laut Bercerita itu, Mas Fauzi. Laut Bercerita ya. Iya, Laut Bercerita itu yang ketika membaca itu atau ketika saya dan sampai dan teman-teman yang lain melakukan demonstrasi pasti ingat tentang buku itu, bagaimana gambaran ketika aktivis pada masa itu, mahasiswa dan mahasiswi pada masa itu memperjuangkan Indonesia itu menjadi lebih baik begitu, sehingga timbullah reformasi istilahnya begitu. Sampai ada beberapa aktivis yang hilang dan tidak balik begitu. Dan
keluarganya sampai sekarang melakukan aksi yang kita sebut dengan aksi Kamisan begitu. Justru malah ketika masuk ke era reformasi ini, malah justru korupsi itu nggak menurun, malah semakin menjadi-jadi. Ya. Nah, Kong kali kong kata sampean tadi. kong kali kong itu yang perlu kita lihat. Ketika korupsi itu sudah merajalela, bukan menjadi hal baru istilahnya korupsi itu, malah dia menjadi budaya begitu yang sudah melekat kepada penguasa, sehingga pada pejabat publik kita. iya, rasa-rasanya itu tidak afdol. Ketika saya berkuasa, saya tidak afdol kalau tidak melakukan korupsi. Itu kan persepsi gaung-gaungkan kayak begitu yang harus dihilangkan. Seolah-olah ketika saya berkuasa, pokoknya saya harus melakukan kebijakan yang sekiranya kebijakan ini menimbulkan banyak keuntungan, fee istilahnya begitu, tetapi tidak untuk kepentingan rakyat. Ada nggak kira-kira itu? Kalau saya melihat bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu memang murni untuk kepentingan rakyat. Kalau memang ada, tidak ada penindasan-penindasan yang terjadi di mana-mana, tidak ada pembunuhan-pembunuhan yang kayak di Papua begitu kan. Ini kan sebenarnya mereka itu tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Coba kalau kita flashback ke kasus Papua begitu, beberapa orang atau manusia yang dibunuh itu oleh aparat kepolisian maupun militer begitu. Nah, kalau saya melihat itu, ini miris sekali bangsa Indonesia ini. Kalau memang ke belakangnya akan terus-menerus seperti ini, sehingga kita memang butuh betul-betul pemimpin atau elit-elit politik itu yang memang itu murni untuk kepentingan rakyat di dalam melakukan kebijakannya. Cuman ada beberapa orang yang memang dia di awal di masa kampanye itu bilang bahwa kalau masa-masa kampanye itu kan serat dan banyak dengan sumpah serapah. Istilahnya itu janji palsu. Iya, masa kampanye hadir Power Rangers baru. Hadir Power Rangers baru itu yang katanya saya untuk kepentingan rakyat, saya akan selalu mendengarkan rakyat. Cuman ketika dia masuk ke dunia yang seperti itu, dia justru malah tenggelam dan ikut melebur. Karena memang kekuasaan itu nikmat, Mas Ozi. Itulah kenapa ada jargon harta, tahta, dan wanita. Oh, iya. Yang selalu diperebutkan, dipertengkarkan begitu. Sehingga pemerintah maupun presiden dari Megawati, cuman mungkin ada beberapa presiden begitu yang memang itu murni. Dan orang-orang yang baik itu justru malah kayaknya itu tidak lama berkuasa. Jadi tolak ukur saya begitu Mas Fauzi, melihat ini tolak ukur yang pertama ya, untuk melihat bagaimana presiden itu baik atau buruk begitu. Ketika dia itu tidak lama menjabat sebagai presiden, itu berarti baik. Salah satunya mungkin saya melihat Gus Dur begitu, B.J. Habibie begitu. Nah, kalau udah 2 periode malah mau nambah lagi itu kan ini ada apa ini? Gagal nambah ngutus anaknya. Ngutus anaknya begitu. Ini bahaya kalau kayak begini nih. New otoritarianisme itu kalau katanya saya. Tapi Fahri pernah bilang bahwa saya kalau menjadi presiden gitu, setahun korupsi hilang di Indonesia gitu. Saya punya kejaksaan, saya punya KPK, saya punya kepolisian gitu kan. Aparatur ini bisa saja saya gerakkan karena saya eksekutifnya, pimpinan tertinggi, panglima tertinggi gitu kan. Untuk kemudian menyelesaikan segala persoalan ini gitu. Ini yang hilang keberaniannya, atau memang ketika seluruh persoalan kasus korupsi diungkap, yang bermasalah adalah seluruh negara. Maksudnya negara ini bermasalah akhirnya gitu. Iya, kalau Fahri Hamzah itu kan yang bilang. Memang untuk mengatakan sesuatu yang indah atau harapan-harapan itu memang mudah. Gitu ya. Cuman di dalam melaksanakan harapan-harapan sesuai dengan keinginan masyarakat atau keinginan nurani begitu sulit dan rawan dengan intervensi. Nah, ada ungkapan yang menarik Mas Fauzi dari Tafirni itu, dan itu dikutip juga oleh Bisbar Siregar, seorang hakim agung begitu. Dia bilang bahwa berikan saya jaksa dan hakim yang baik, dengan peraturan yang buruk pun saya akan rubah begitu. Jaksa dan hakim yang baik. Jaksa dan hakim yang baik begitu. Nah, intinya kan kita melihat dengan kalimat-kalimat itu atau kata-kata ini bahwa sebenarnya inti untuk mensejahterakan rakyat atau mengangkat derajat hukum dan demokrasi ini adalah ada di penegakan hukum, lembaga-lembaga hukum begitu. Ketika saya melihat itu ya memang betul bahwa dengan peraturan yang buruk pun begitu, ketika ada hakim, jaksa, militer yang baik, niscaya negara ini sesuai dengan amanat konstitusi itu sendiri. Saya pun juga ketika
ingin mengungkapkan atau mengeluarkan kalimat-kalimat seperti Fahri Hamzah, sekarang bisa bahwa jadikan saya presiden, niscaya akan saya tuntaskan kemiskinan. Niscaya begitu kan istilahnya. Itu kan hal yang mudah untuk diucapkan. Cuman di dalam prakteknya ini kita melihat keadaan yang sekarang begitu. Di mana ini rawan-rawan intervensi ketika tidak mengikuti perintah dari atasan itu, penegak hukum begitu, malah justru jadi bumerang istilahnya, kita yang dicari kesalahannya untuk dituntut balik ke pengadilan. Oh iya ya, karena kasusnya kenapa kemudian orang bisa diintervensi, karena dia juga punya kesalahan yang harus ditutupi. Nah itu ya. Jadi prosesnya adalah hukum rasa-rasanya menjadi suatu alat bagi kekuasaan untuk kemudian memberikan arah jalan kepada seluruh sekitarnya. Kalau kamu gak mau, kamu kena kasus hukum. Tapi kalau kamu mau, aman kasus hukumnya. Iya, model-model begitu. Hukum akhirnya tidak membatasi nafsu kekuasaan, tapi lebih kepada apa yang kemudian kita inginkan. Kita buat aturannya supaya jalan kita mulus nih gitu. Nah, rasanya gitu ya. Rasa-rasanya begitu. Sehingga kalau saya lihat itu ya, pasal yang dibuat oleh pemerintah itu sebagian ada titipan memang. Jadi kayak kalau mahasiswa kayak kita gitu kan titip absen gitu. Kalau pejabat titip pasal dong. Titip pasal nih untuk melancarkan ini nih. Oh gitu. Untuk ini nih, begitu modelnya. Jadi memang yang paling banyak adalah soal yang kedua tadi ya, soal bagaimana kemudian kong kali kong itu terjadi untuk berbagai macam kepentingan. Karena kalau dilihat rasa-rasanya semakin ke depan semakin lama keadaan Republik ini kelas menengahnya akan hilang. Rasa-rasanya maksudnya akan dihilangkan, dan kesenjangan antar masyarakat itu kayaknya memang akan jomplang banget antara miskin dan kaya. Kelihatan juga itu jomplang banget. Sekarang pun miris sekali ketika saya melihat. Saya kadang-kadang di setiap perjalanan itu selalu melihat keadaan di sekitar begitu. Walaupun saya bukan pejabat publik, saya hanya orang biasa begitu yang menempuh pendidikan dan ingin menambah ilmu untuk kepentingan pribadi istilahnya, untuk memperluas wawasan begitu, bagaimana untuk menimbulkan kebijaksanaan. Kan itu memang harus banyak literatur yang saya baca. Nah, ketika melihat bagaimana pemulung begitu, rakyat kadang-kadang kan ada di sepanjang jalan Ijen begitu, anak kecil sama ibunya begitu kan, dia malah justru tidur di pinggir jalan menangis dan meratapi nasib. Cuman di sebagian pejabat pemerintah atau pejabat di tingkat daerah itu malah buta terhadap hal-hal kayak begitu. Itu yang perlu saya sayangkan. Ini loh penderitaan rakyat yang sesungguhnya, ini loh gambaran rakyat yang sesungguhnya. Kenapa kalian harus pakai jet sih ke Amerika begitu? Kenapa begitu? Ini loh lebih baik dana itu gunakan ke ini, alokasikan ke orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang memang sesungguhnya butuh pertolongan begitu. Itu mungkin lebih bermartabat dan lebih bijaksana. Itu yang saya lihat. Kembali lagi ke, kalau katanya Lauren Friedman itu legal structure, legal substansi, dan legal culture begitu. Ini sebenarnya di dalam hukum, Mas Ozi, ada di dalam filsafat hukum itu ada berbagai banyak macam aliran. Yang pertama adalah aliran positivisme hukum, yang kedua adalah aliran utilitarianisme hukum, ada aliran hukum alam begitu. Nah, saya melihat bahwa di Indonesia ini penegakan hukum, budaya penegakan hukum itu di peradilan juga itu malah banyak menggunakan aliran positivisme hukum. Nah, aliran positivisme hukum ini adalah apa yang disebut hukum itu yang ada di dalam undang-undang begitu. Sehingga kalau katanya hukum progresif itu gagasan-gagasan yang digaungkan oleh Prof. Sajipto Raharjo begitu, sebenarnya penegak hukum itu nggak harus terpatok di dalam undang-undang. Lebih dari itu, dia harus mendengarkan penderitaan rakyat begitu. Cuman kalau sekarang kan enggak, Mas Fauzi. Kita melihat bahwa kasus korupsi nih yang 300 triliun misalnya, malah dihukum 5.000. Atau para koruptor ternyata dapat penjara yang enak gitu ya. Dapat penjara yang enak, tidur enak, TV enak, keluyuran kemana-mana. Ada kan yang viral, nggak tahu ya, asalkan nggak kelihatan publik aja. Asalkan nggak kelihatan publik. Atau sewa villa gitu. Nah, atau sewa villa, atau yang nggak kabur sampai kemana, nggak tahu kemana dia. Cuman katanya masih hilang, katanya masih diincar sama KPK. Harun Masiku misal. Harun Masiku ya, iya Harun Masiku itu. Kalau Kaisang sudah muncul cuma nggak jadi dipanggil. Aduh, nggak tahu sekarang ini. Kita minum dulu lah. Ya, minum dulu, santai dulu lah. Jadi memang ada banyak kesalahan-kesalahan yang akhirnya menjadi benar.
kesalahan-kesalahan menjadi dibenarkan, berbagai macam hal yang tidak baik ditutupi supaya jadi baik gitu. Tapi saya merasa memang satu khas yang nggak bakal hilang dari Jokowi, kesederhanaan dia selalu tampak. Jadi kayaknya orang mau nyalehin dia nggak bisa gitu selama 10 tahun ini gitu. Sampai akhirnya ada satu titik puncak, orang-orang udah capek nih gitu, ini entahlah siapa yang salah pokoknya gitu. Mulyono ya. Iya, Sedikit-sedikit meresahkan. sedikit-sedikit meresahkan memang. Gerak ke sana meresahkan, gerak ke sini meresahkan. Karena mungkin akses presiden kan luas ya. Berbagai macam informasi dari intel bisa, dari berbagai macam pihak bisa masuk gitu kan. Terserah dia lah. Dan kita semakin banyak informasi, bisa semakin bisa menentukan langkah apa yang kemudian harus kita lakukan. Kan kira-kira begitu. Betul. Kalau kita gak tahu informasi kan gak tahu mau ngapain gitu. Tapi atas berbagai macam peristiwa begini misalnya, kayak tadi sampean misal, coba saya jadi presiden, ya saya setahun juga bisa gitu. Mengentaskan kemiskinan begitu. Iya, mengentaskan kemiskinan gitu. Sebenarnya apa yang akhirnya memang diperlukan oleh bangsa ini, diperlukan oleh negara ini, supaya berbagai macam ketimpangan itu tidak terjadi, supaya kasus-kasus hukum ini benar berjalan sesuai keadilannya gitu. Maksudnya menemui keadilannya gitu. Bukan malah menemui keadilan yang kita buat supaya ini adil gitu. Apa sebenarnya hal yang harusnya kita lakukan sekarang nih, meskipun ya bagi kita berdua gak mungkin lah kita ngelakuin itu, wujudkan itu semua secara berdua gak bisa lah, gak bisa, harus ada memang dukungan masyarakat dan harus membangun kesadaran kritis kalau katanya Paulo Freire itu. Tapi katanya beberapa orang ini ASEAN value, kita kalau gak kong kali kong untuk kemudian mewujudkan yang kita mau kayak ya gak bisa gitu. Kita kalau nggak pakai orang dalam ya nggak bisa gitu. Ini ASEAN value yang harus kita rawat. Harus kita rawat ya. Jadi kesuksesan itu letaknya di orang dalam. Iya, memang betul itu. Kesuksesan letaknya di kekuasaan. Kesuksesan letaknya di kekuasaan. Kesuksesan letaknya orang dalam. Makanya sang pisang bisa maju karena misal kan contohnya hanya kemungkinan dan cerita-cerita saja. Apa? Kira-kira apa sih ini? Jawabannya apa? Menurut sampean? Saya coba melihat dulu ya ke bagaimana si Mulyono atau Jokowi itu tampil dengan segala kesederhanaannya. Memang begitu. Dia itu bagi saya salah satu presiden yang pintar memainkan peran wajah ganda begitu. Peran wajah ganda ketika di depan layar. Saya ketika di istana itu, saya setiap hari di istana itu mencium bau-bau kolonialisme begitu. Iya kayak begitu itu. Saya setiap hari mencium bau-bau kolonialisme. Datang dan terjunlah ke masa tukang kayu lagi yang bisa lain. Dengan gimmick-gimmick seperti itu kan bagi saya dia sebenarnya telah memanipulasi rakyat begitu. Cuman ketika di balik layar seram dia apa katanya. Jadi sebenarnya biar standar sepeda aja yang ganda gitu kan. Muka jangan. Muka jangan. Sehingga Jokowi ini kok mencium bau kolonialisme. Tapi bagi saya dia itu adalah bau-bau itu kan dihirup sebenarnya, dihirup dan masuk dan menjadi darah daging dan menjadi penjajah di negerinya sendiri. Oh gitu ya. Iya. Kalau nyium kan misalnya nyium parfum kan, kalau katanya itu nyium parfum, misalnya nyium parfum yang dipakai oleh perempuan begitu. Kadang-kadang 1 sampai 2 jam kita nggak lupa dengan bau parfumnya itu sendiri. Itu hanya sepintas. Analoginya begitu. Kalau 10 tahun. Kalau 10 tahun, kalau setiap hari begitu mencium bau kolonialisme, akhirnya masuk ke dan menjadi darah daging. Sehingga dia itu menjelma dari penjajah itu sendiri dan menjajah rakyatnya. Itu yang pertama. Kalau saya lihat dengan Jokowi, dia pintar memanipulasi begitu. Padahal dulu harapannya adalah kehadiran Jokowi gitu kan. Yang dia memang notabene adalah masyarakat sipil pure. Tanpa ada latar belakang gitu kan. Ada banyak harapan yang akhirnya wah ini seneng kita nih gitu ya kan. Kayaknya satu-satunya deh presiden yang memang latar belakangnya sipil banget dan dia gak punya keturunan gitu. Maksudnya keturunan yang kayak elit, Megawati, Soekarno, SBY memang tentara ya kan. Prabowo memang keturunan juga, Megawati, Bibi kan, ya, kan keturunan kan. Jokowi ini wah dia murni gitu. Tapi ternyata yang murni ini malah mengalahkan yang militer dan lain sebagainya. Ya betul. Ya memang kalau katanya siapa itu, kalau saya dengar di salah satu podcast begitu, yang
dibuka oleh Adian Apitupulu itu politisi PDIP bahwa kami mencalonkan Jokowi itu karena memang dia itu sosok figur yang memang betul-betul dari bawah prosesnya begitu, mulai dari itu organisasi partai terlihat banget. Iya begitu. Cuman kan ketika happy ending yang gak happy ending, gak sesuai apa yang kita apa yang sesuai orang-orang bayangkan, ternyata ini malah justru lebih mengerikan. Cuman dia mainnya itu soft, lembut, halus. Dibilang otoriter gak otoriter, dibilang demokratis tapi dia otoriter gitu. Nah, itu repot. Apa ini nih sebagai closing terakhir? Closing terakhir. Apa harapan yang sampean inginkan terhadap bangsa ini? Lalu sebenarnya langkah-langkah apa yang kemudian harusnya pejabat nih gini nih gitu? Atau pesan untuk seluruh pejabat bangsa dan masyarakat. Iya. Yang pertama mungkin terhadap keinginan saya pribadi begitu untuk memperbaiki negara ini, karena memang tidak etis rasa-rasanya ketika saya itu makan dari hasil bumi Indonesia begitu, justru saya tidak melakukan kebaikan sedikit pun untuk negara ini begitu menurut saya. Sehingga yang perlu diperkuat misalnya dia harus banyak membangun organisasi-organisasi atau memang kelompok-kelompok kecil begitu untuk mengaktifkan budaya literasi agar masyarakat dan pemuda juga itu dia itu malah banyak pengetahuan dan menimbulkan kebijaksanaan. Jadi misalnya beli buku nih begitu, habis itu baca dan diskusikan begitu ya. Itu harapan kecil saya sebenarnya, karena harapan saya yang lebih besar untuk mengentaskan kemiskinan, untuk menghapus korupsi begitu, itu mungkin saya itu masih belum mempunyai alat untuk memberantas hal semacam itu. Sehingga tapi punyalah mimpi itu. Ya, kalau mimpi-mimpi itu memang punya untuk menjadikan Indonesia ini damai, bahagia dan sejahtera rakyatnya begitu. Nah, untuk para pejabat-pejabat pemerintah begitu, ayolah jangan begitu. Istilahnya itu ketika memang betul-betul turun ke jalan begitu, lihat penderitaan rakyat. Jadi ketika jalan begitu kan, ketika presiden atau siapa menteri-menteri jalan itu kan di beberapa mobil begitu, sehingga saya melihat ini tidak sempat melihat keadaan-keadaan di sekitar begitu. Ya kalau dikawal Mas Bapak dengan apa itu siren-siren mobil, tempat kan begitu. Sehingga rakyat ini minggir nih, oke rakyat minggir nih, kau biar cepat jalan ke tempat tujuanmu itu. Sehingga ketika presiden atau aparat-aparat pemerintah atau elit politik begitu tidak melihat bagaimana di sepanjang jalan begitu ada rakyat-rakyat yang menangis, rakyat-rakyat yang menderita. Sehingga pesan saya, ayolah dengarkan suara rakyat itu sesuai dengan konsep dasar demokrasi, kalau katanya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Bukan untuk Gibran atau Kaisang. Bukan untuk segelintir orang, bukan untuk Gibran atau Kaisang begitu. Sorry ya, karena memang ini fakta begitu yang harus saya keluarkan. Ini adalah unek-unek pribadi. Saya melihat bagaimana perkembangan politik di 2024 ini. Begitu. Iya, cukup. Ya, jadi memang sebenarnya harus ada banyak hal yang perlu diperbaiki lah ya. Soal literasi, misalnya soal pengetahuan, kebijaksanaan yang kemudian harus tumbuh gitu kan. Itu kan juga sebenarnya harus lahir dari berbagai macam sisi pendidik, dosen, guru gitu kan. Tapi kalau pada akhirnya ternyata dosen dan guru tidak sejahtera, ya mereka lebih mementingkan kesejahteraannya gitu daripada harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya makanya karena yang berhati mulia kan sulit ya. Betul. Kita juga pengen kaya, kita juga pengen menikmati jet pribadi misalnya. Kan keinginan kita itu juga ada gitu. Iya. Cuman akan kalah kalau kesampaian kayaknya keinginan untuk menaiki jet pribadi itu kalah dengan keinginan sampai yang lain untuk mensejahterakan rakyat atau mendengarkan penderitaan rakyat itu. Itu. Tapi kalau di sana keinginan mensejahterakan rakyat tidak ada, malah naik jet pribadi. Uangnya lo kasih ke rakyat, kasihan. Gitu ya. Iya, kasihan bos. Sudah lah ya. Tos dulu. Closing. Bukan miskin ya? Bukan. Oh, bukan.